Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait unit filtrasi yang ada di pengolahan air minum. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya anggota kelompok 4. Yang pertama ada Ahmad Rizal Adi Nugroho, NRP 010. Kedua ada Talita Wahyu Aurelia, NRP 016. Budi Aditya, NRP 019. Harfitri, NRP 020. Revi Avinda, 021. Maura Bunga, NRP 026. Muhammad Faza, NRP 027. Next. Baik, sebelum melangkah lebih jauh lagi mengenal terkait unit filtrasi, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih filtrasi ini. Seperti yang dapat dilihat di gambar di sebelah kanan, itu ada penyaringan, proses penyaringan bubuk kopi yang kemudian dituang oleh air. Nah, ini salah satu proses filtrasi atau prinsip dari filtrasi sendiri yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa juga kita lihat seperti waktu kita menyaring teh contohnya. Dan definisi dari filtrasi ini sendiri yaitu proses penyisihan padatan tersuspensi atau koloid dan sebagian mikroorganisme dari air limbah dengan cara melewatkannya melalui media berpori. Media berpori yang kita kenal itu bisa seperti pasir, kerikil, atau media granular lainnya. Nah, prinsipnya sendiri, ketika air itu bergerak melewati pori-pori media atau partikel akan tertahan melalui mekanisme penyaringan fisik, bisa menempel di media, atau proses biologis itu juga bisa terjadi ketika filter yang digunakan itu merupakan filter yang dapat mendukung pertumbuhan dari biofilm. Nah, fungsi dari filtrasi ini sendiri itu sebagai tahap pemolesan atau polishing untuk menurunkan kekeruhan, meningkatkan kualitas efluen, dan memastikan air limbah memenuhi baku mutu sebelum dilepas ke badan air nantinya atau digunakan kembali. Baik, jadi mengapa sih diperlukan unit filtrasi ini dalam pengolahan air minum? Unit filtrasi kan biasanya kita temukan setelah adanya proses sedimentasi. Nah, unit filtrasi ini seperti yang sudah didefinisikan sebelumnya, bahwa unit filtrasi akan memisahkan kotoran padat dari air limbah dengan cara menyaringnya melalui media berpori. Nah, ini fungsinya mengapa unit filtrasi sendiri harus ada di pengolahan air minum. Dan pada limbah domestik sendiri, filtrasi itu digunakan untuk menghilangkan partikel tersuspensi dan koloid agar air ini menjadi lebih bersih. Dan media untuk limbah domestik sendiri lebih beragam seperti zeolit, pasir, kerikil, ijuk, dan arang. Dan kombinasi dari media tersebut itu membantu untuk menurunkan kadar BOD, COD, fosfat, TSS, bahkan menurunkan kekeruhan sehingga kualitas air itu atau air limbah sendiri itu memenuhi standar baku mutu. Kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis unit filtrasi, di mana yang pertama ada unit saringan pasir lambat atau slow sand filter SSF, di mana prinsip kerjanya itu menggunakan pasir halus dengan laju filtrasi rendah dengan rentang 0,1 sampai 0,4 meter per jam, dengan kelebihan mampu menurunkan kekuruhan dan mikroorganisme secara signifikan dan tidak membutuhkan bahan kimia. Kemudian kekurangannya adalah memerlukan area tanah yang luas dan proses filtrasi yang lambat. Biasanya, saringan pasir lambat digunakan untuk sistem penyediaan air bersih skala kecil hingga menengah. Kemudian yang kedua ada saringan pasir cepat, Rapid Sand Filter RSF. Prinsip kerjanya adalah menggunakan pasir kasar dengan laju filtrasi tinggi dengan rentang 4-21 meter per jam, di mana kelebihannya memiliki laju filtrasi yang tinggi sehingga menggunakan debit yang besar dan luas instalasi lebih besar dibandingkan dengan eh, jenis
sebelumnya. Kemudian kekurangannya adalah memerlukan proses pendahuluan seperti koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi, dan membutuhkan backwash rutin. Biasanya digunakan untuk instalasi pengolahan air minum di daerah perkotaan dan industri yang berkebutuhan air banyak. Kemudian yang ketiga ada filtrasi multimedia atau multimedia filter, di mana prinsip kerjanya menggunakan beberapa lapisan media atau antrasit, pasir, garnet, karbon aktif, dan lain-lain. Kelebihannya adalah efisiensi penyisian kekeruhan yang lebih tinggi, daya tampung padatan besar sebelum perlu backwash, dan kekurangannya adalah biaya operasi yang relatif tinggi dan membutuhkan sistem backwash yang lebih baik. Biasanya digunakan untuk pretreatment untuk RO atau membran lain. Yang keempat ada filtrasi membran, di mana prinsip kerjanya adalah menggunakan membran pori sangat halus untuk memisahkan zat terlarut. Kelebihannya adalah efisiensi penyisian yang sangat tinggi dan hasil air berkualitas tinggi atau jernih. Kekurangannya adalah biaya operasi yang tinggi dan perlu pretreatment yang lebih baik. Biasanya digunakan pada desalinasi air laut atau RO dan pengolahan air industri. Yang kelima ada filtrasi biologis, di mana prinsip kerjanya mengandalkan aktivitas mikroorganisme pada media filter dan menguraikan bahan organik, amonia, dan senyawa kimia yang mempunyai kelebihan efektif menurunkan kandungan organik dan amonia dan tidak membutuhkan banyak bahan kimia. Untuk kekurangannya adalah sensitif terhadap perubahan beban organik dan memerlukan waktu startup untuk pertumbuhan biofilm. Biasanya digunakan pada pengolahan air minum atau biofilter pasir dan pengolahan air limbah domestik dan industri. Next. Oke, sebelum masuk ke kriteria desain, mari kita ingat kembali fungsi dari unit filtrasi ini, yaitu karena sebelumnya itu eh, tadi Mbak Revi udah ngeset juga kalau semuanya di perkotaan, di PDAM di perkotaan yang kita gunakan ini kebanyakan itu menggunakan unit RSF atau rapid Cell filter atau saringan filter cepat, di mana fungsinya itu untuk menghilangkan sisa padatan suspensi yang sebelumnya itu tidak bisa diendapkan di unit sedimentasi itu. Jadi tujuannya itu kayak menghasilkan air dengan tingkat kekeruhan yang sangat rendah sebagai persiapan sebelum masuk ke unit disinfeksi. Nah, kinerja unit ini sangat krusial untuk kualitas air minum yang kita gunakan sehari-hari. Oke. Dan untuk kriteria desain unit filtrasi ini kami ambil dari SNI nomor 6774 tahun 2008 mengenai tata cara perencanaan unit paket instalasi pengolahan air. Di sini ada tiga jenis saringan, yaitu yang pertama ada saringan biasa atau gravitasi, yang kedua ada saringan dengan pencucian antar saringan, dan yang ketiga ada saringan bertekanan. Nah, bedanya di sini ada di cara backwashnya. Di mana yang pertama itu saringan biasa atau gravitasi, backwashnya itu eh, nanti disebut air dialirkan dari bawah ke atas sehingga nanti media dari filter itu akan terekspansi atau mengembang ke atas. Lalu yang kedua itu ada saringan dengan pencucian atas saringan. Nah, itu medianya diambil untuk di backwash, dicuci gitu. Lalu yang ketiga yaitu saringan bertekanan itu backwashnya itu menggunakan tekanan, menggunakan pressure. Oke. Lalu untuk kriteria pertama yaitu jumlah bak saringan. Yang pertama itu ada saringan biasa atau gravitasi itu menggunakan rumus formula yang standar yaitu N sama dengan 12 dikali Q pangkat 0,5 di mana Q itu adalah debit dalam satuan meter kubik per detik. Lalu untuk yang saringan dengan pencucian atas saringan itu minimal 5 bak. Jadi bisa direncanakan minimal 5 unit bak gitu. Untuk saringan bertekanan itu tidak ada kriteria desainnya jadi satu cukup. Lalu yang kedua adalah kecepatan filtrasi atau filtration rate, di mana yang saringan biasa atau gravitasi itu 6 sampai 11 meter per jam sama kayak saringan dengan pencucian antara saringan yaitu juga 6 sampai 11 meter per jam. Lalu yang untuk saringan bertekanan itu filtration rate-nya 12 sampai 33 meter per jam untuk kriteria desainnya. Oke. Lalu untuk
backwash-nya atau pencuciannya, sistem pencucian itu bisa tanpa dengan blower atau dengan surface wash gitu. Di mana perbedaannya di sini ada terletak pada kecepatan backwash-nya, lalu ada di lama pencucian, sama di periode antara dua pencucian. Di mana di sini untuk saringan biasa sama gravitasi eh, relatif sama. Untuk kecepatan backwash-nya itu 36 sampai 50 meter per jam, dan untuk lama pencuciannya itu eh, 10 sampai 15 menit, dan untuk periode antara dua pencucian itu 18 sampai 24 jam. Lalu untuk ekspansinya dari medianya itu 30 sampai 50%. Sedangkan untuk yang sering bertekanan itu berbeda. Karena membutuhkan tekanan sehingga lebih besar nilai kecepatannya, yaitu 72 sampai 198 meter per jam. Sedangkan untuk ekspansinya itu sama 30 sampai 50%. Kenapa kok ekspansinya sama? Soalnya nanti kalau seumpamanya ekspansinya berlebihan, nanti media di filter itu bisa eh, tercampur dan tidak rata. Jadi gitu. Terus untuk yang kedua, kriteria yang kedua itu adalah kriteria yaitu media untuk pasir. Di sini relatif sama, untuk tebalnya itu 300 sampai 700 milimeter untuk ketiga jenis itu. Lalu untuk yang untuk single media atau filter single media menggunakan satu media aja. Kalau sebenarnya menggunakan pasir aja itu juga relatif sama, 600 sampai 700 milimeter. Sedangkan untuk kalau semuanya nanti menggunakan dual media atau media ganda itu 300 sampai 600 milimeter, karena nanti kan bertumpuk kan antara pasir, kalau habis pasir nanti ada antrasit atau apa silika gitu. Lalu untuk ES atau ukuran efektif atau effective size itu yang saringan biasa sama saringan dengan pencucian saringan itu sama 0,3 sampai 0,7 milimeter. Lalu untuk UC atau koefisien keseragaman itu juga relatif sama semuanya, 2,5 sampai 2,65 milimeter. Lalu untuk berat jenisnya juga sama karena sama-sama pasir, 0,4 kilogram per desimeter kubik. Dan untuk porositasnya juga sama karena sama-sama pasir, yaitu lebih dari 95%. Lalu yang kedua ada media antrasit. Di sini juga relatif sama, di mana tebalnya itu 400 sampai 500 mm untuk ketiga jenis saringan. Lalu untuk ES atau efektif efektif size-nya juga sama, 1,2 sampai 1,8 milimeter. Lalu untuk UC atau koefisien seragamnya juga sama, 1,5 milimeter. Untuk berat jenisnya juga sama karena sama-sama media transit, tidak berpengaruh karena itu medianya 1,35 kilogram per desimeter kubik, dan untuk porositasnya juga sama, 0,5 milimeter. Lalu untuk filter bottomnya atau dasar saringannya, lapisan penyangga dari atas ke bawah, itu yang membedakan itu ada di sini. Yang saya bertekanan itu nggak ada, karena saya bertekanan itu menggunakan pressure, jadi nggak ada filter bottomnya itu. Sedangkan untuk saringan biasa sama saringan dengan pencucian saringan itu sama. Yang pertama itu ada kedalamannya, yang ada di sini ya tertera ada, ntar ada 4 kedalaman yaitu 80 sampai 100 milimeter, dan untuk ukuran butirannya itu 2 sampai 5 milimeter. Nah, terus untuk filter nozzle-nya, nozzle yang akan digunakan di filter itu nanti juga sama, di mana lebar slot nozzle yang biasa digunakan itu kurang dari 0,5 milimeter, sedangkan persentase luas slot nozzle terhadap loss filter itu lebih dari 4%. Gitu. Bisa next, bisa dilanjutkan dengan teman saya. Oke, baik. Untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya akan melanjutkan untuk bagian gambar desainnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ini merupakan gambar denah dari unit filtrasi, di mana di sini dapat kita ketahui bahwa untuk bak ada di bawah bagian sebelah atas dan juga bagian bawah, sedangkan di bagian tengah merupakan ruang kontrol. Nah, ruang kontrol ini nanti dilakukan untuk sistem perpipaan.
Mungkin bisa di next lagi untuk lebih detailnya. Oke, nah di sini merupakan gambar potongan desain dari unit filtrasi, di mana pada gambar sebelah kiri, pada ruang kontrol yang merupakan bagian kotak yang ada di tengah, itu dapat kita ketahui terdapat valve dan juga pipa-pipa. Nah, di sini bisa diatur untuk membuang membuang air efluen dari unit filtrasi ini ataupun untuk em, ter- terjadinya proses backwash. Nah, kemudian pada gambar yang ada di sebelah kanan itu terdapat detail terkait filter-filter yang terpasang di unit filtrasi ini. Nah, dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa em, pada unit filtrasi ini terdapat tiga media filter yang digunakan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa di next dan dilanjut oleh penjelasan teman saya. Ya, yaitu ada prinsip kerja dari unit filtrasi itu sendiri. Yang pertama yakni aliran melalui media bertori. Nah, di pertamanya itu kan air yang sudah melalui proses coagulasi dan juga sedimentasi, nantinya akan dialirkan ke dalam bak filtrasi. Nah, air ini kemudian masuk ke lapisan media berpori, misalnya kayak yang sudah dibilang sebelumnya pasir, antrasit ataupun kerikil, itu terus media berpoli inilah yang menjadi jalur bagi air untuk bergerak dari bagian atas menuju ke bagian bawah. Lalu yang kedua itu ada penyaringan mekanis. Penyaringan mekanis di sini artinya penyaringannya berjalan secara fisik. Partikel yang mana itu kayak berukuran besar atau yang kotoran yang tidak mampu terlewati celah media akan langsung tertahan di permukaan lapisan pasir. Nah, mekanisme ini tuh kayak membantu tuh untuk mengurangi keruhan secara signifikan. Terus yang ketiga itu ada sedimentasi mikro. Nah, selain penyaringan mekanis nih, terjadi juga proses sedimentasi secara mikro, di mana partikel yang halus itu belum tersaring dan akan mengendap di celah antar butir media yang mana akan itu diakibatkan oleh gaya gravitasi dan benturan dari antar partikel itu sendiri. Jadi, meskipun ukurannya kecil, partikel tetap bisa tertahan di dalam lapisan media yang ada di unit filtrasi. Terus yang keempat ada absorpsi zat terlarut. Nah, pada bagian dalam media itu terdapat mekanisme absorpsi, yaitu menempelnya zat terlarut atau koloid pada permukaan butiran pasir atau antrasit ataupun media yang lain. Nah, ini terjadi itu karena adanya gaya elektrostatik sehingga proses penyisihan itu tidak hanya terjadi secara fisik tapi juga terjadi secara kimia. Lalu yang kelima dilanjut itu ada aktivitas biologis atau lebih tepatnya kayak smooth deck. Nah, di lapisan atas media filtrasi nantinya kayak kebentuk lapisan mikroorganisme nih yang disebut smooth deck. Nah, lapisan biologis ini itu tuh kayak berperan untuk menguraikan bahan organik dan juga membantu untuk menurunkan jumlah mikroba yang bersifat patogen. Jadi filtrasi juga bekerja secara biologis bukan hanya secara fisik. Nah, lanjut ke yang enam itu ada peningkatan head loss dan juga backwash. Nah, seiring waktu nih media filter itu akan semakin jenuh karena akibatnya ada kotoran yang menumpuk di media. Akibatnya terjadi peningkatan head loss atau terjadi hambatan pada aliran. Nah, jika head loss-nya itu terlalu tinggi, maka dilakukan proses backwash yaitu penyucian balik untuk mengangkat kotoran dan mengembalikan efisiensi media yang digunakan. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan hasil akhir yang mana air yang keluar dari dasar filter itu sudah jauh lebih jernih. Filtrasi itu kayak akhirnya kayak menurunkan kekeruhan, warna, bau dan bahkan logam berat misalnya kayak besi ataupun mangan. Nah, dari yang hasilnya ini juga airnya itu kayak siap masuk ke tahap selanjutnya yaitu desinfeksi. Next. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja unifiltrasi. Yang pertama itu ada jenis dan ukuran butiran media. Yang faktor pertama ini media dengan ukuran butir yang bisa dibilang lebih kecil itu punya kemampuan untuk menyaring partikel halus secara lebih baik. Tapi media kecil juga lebih mudah tersumbat daripada media yang lebih besar. Nah,
Jadi pemilihan ukuran butir tuh kayak harus disesuaikan dengan kualitas air baku yang digunakan. Terus yang kedua itu ada susunan dan ketebalan dari lapisan media itu sendiri. Eh Lapisan yang disusun misalnya secara bertingkat, misalnya kayak antrasit di bawah antrasit, terus kayak di atasnya ada di bawah pasir terus di atasnya itu ada antrasit, itu kayak membuat proses penyisihan itu kayak terkesan lebih efektif karena partikel tertahan itu kayak secara bertahap. Semakin tebal media, maka semakin besar kapasitas dari penahan kotoran tersebut. Tapi eh, apabila tidak diimbangi dengan laju filtrasi yang tepat, maka nantinya akan menimbulkan head loss yang terlalu cepat juga. Lalu yang ketiga itu ada laju filtrasi. Jika laju filtrasi itu terlalu media itu menjadi singkat sehingga banyak partikel yang tidak tersaring. Tapi juga apabila terlalu lambat, efektivitas dari penyisian itu juga meningkat, tapi kapasitas produksi air itu bersih kayak berkurang. Jadi laju filtrasi tetap kayak harus diperhatikan. Lalu yang keempat itu ada backwash sama frekuensi dari pencucian itu sendiri. Nah, apabila backwash dilakukan terlalu sering, eh, backwash dilakukan terlalu jarang, maka media bisa dibilang akan terlalu jenuh atau tertumpuk kotorannya sehingga terjadi hair loss yang bisa dibilang kayak cepat. Nah, itu dapat menyebabkan keluaran dari air hasil akhir tadi itu menurun. Tapi apabila juga backwashnya juga dilakukan terlalu sering, maka media bisa dibilang dapat cepat rusak dan kebutuhan air pencuci dapat menjadi lebih besar. Jadi frekuensi backwash juga harus disesuaikan juga sama kondisi yang ada di lapangan. Lalu yang kelima itu ada kualitas air baku. Itu misalnya air dengan kekeruhan tinggi itu butuh banyak bahan organik atau ya kandungan logam yang ada di dalamnya seperti apa sehingga itu dapat membebani filter. Nah, jika di proses sebelumnya tuh ada proses koagulasi dan sedimentasi itu tidak berjalan dengan baik, maka filtrasi juga akan cepat mengalami kejenuhan. Terus yang keenam dan terakhir itu ada suhu dan aktivitas biologis dalam media. Nah, di yang sebelumnya kan juga ada lapisan mikro dan ada beberapa filternya kayak Sloshon filter itu mikroorganisme di lapisan biofilm itu kayak membantu buat menguraikan bahan organik. Jadi kayak aktivitas ini mikroorganisme tersebut i- itu sangat bergantung pada suhu air atau suhu lingkungan. Jadi kayak jika suhunya terlalu rendah, maka aktivitas mikroba menurun sehingga efisiensi dari filtrasi tersebut juga akan berkurang. Next. Baik, kemudian ada operasional dan pemeliharaan pada unit filtrasi itu ada empat. Yang pertama itu pemeriksaan rutin, yang dimana pemeriksaan ini dalam kondisi fisik filternya, media, pipa, katup, dan pompa yang secara berkala, yang dimana untuk mendeteksi apakah ada kerusakan ataupun kebocoran di dalam unit filtrasi ini. Kemudian yang kedua yaitu eh, memantau tekanan dan laju aliran air agar tidak terjadi penyumbatan. Kemudian yang ketiga, pengamatan kejernihan air ke keluaran filter sebagai indikator kinerja. Kemudian yang kedua, bagian operasional dan pemeliharaan yaitu pembersihan filter media atau backwash, yang dimana melakukan backwash secara rutin menggunakan air atau udara atau air blower untuk membersihkan kotoran dan endapan pada media filter ini. Kemudian frekuensi ideal backwash biasanya tiap 24 jam, namun dapat disesuaikan menurut kondisi lapangan. Kemudian yang ketiga yaitu penggantian media filter, yang dimana mengganti media filter ini seperti pasir silika, karbon aktif bila sudah terjadi kejenuh atau rusak agar efektivitas filtrasi ini tetap terjaga. Kemudian penggantian media ini berkala disesuaikan dengan tingkat kontaminasi air dan massa medianya. Kemudian yang keempat yaitu perawatan sistem pendukung dan dokumentasi dan monitoring, yang dimana pemeliharaan pompa sentrifugal ini backwash, yang penggantian katup dan kalibrasi sensor penting agar sistem akan berjalan secara optimal dan mencatat semua kegiatan pemeliharaan hasil uji kualitas air dan performa filter untuk evaluasi dan penjadwalan pemeliharaan berikutnya. Next.
Kemudian apa sih aplikasi dalam bidang teknik lingkungan di unit filtrasi ini? Yaitu yang pertama itu penyisian partikel padat dan suspensi, yang dimana filtrasi ini digunakan untuk menghilangkan partikel tersuspensi, kekeruhan, dan bahan padat lain dari air baku agar air ini menjadi jernih dan siap untuk tahap pengolahan lanjut. Kemudian yang kedua yaitu pengurangan bahan organik dan mikroorganisme, yang dimana dengan media filter yang tepat seperti pasir silika, karbon aktif, zeolite, unit filtrasi mampu mengurangi kandungan bahan organik, mikroorganisme, dan bau pada air minum. Kemudian yang ketiga yaitu penyaringan awal sebelum proses disinfeksi, yang dimana tahap pra pengolahan untuk memastikan air ini sudah bersih dan dari kotoran fisik, sehingga disinfeksi ini misalnya dengan klorin yang dimana efektif membunuh patogen di dalam unit filtrasi ini. Kemudian yang keempat yaitu implementasi teknologi ramah lingkungan, yang dimana penggunaan media filtrasi ini secara alami dan teknik filtrasi ini secara modern seperti membran nano yang mendukung prinsip teknik lingkungan dalam pengolahan sumber daya air secara berkelanjutan. Next. Kemudian ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan yang pertama itu, filtrasi itu merupakan unit penting dalam pengolahan air minum, yang mana itu berfungsi sebagai penyaring partikel tersuspensi, koloid, dan mikroorganisme setelah proses koagulasi, flokulasi, serta sedimentasi. Kemudian yang kedua itu, proses filtrasi itu bekerja secara fisik, biologis, dan kimia menggunakan media seperti pasir, antrasit, atau karbon aktif. Kemudian yang ketiga, itu kinerja filtrasi dipengaruhi oleh kualitas air baku, jenis media, ketebalan lapisan laju filtrasi, dan juga sistem backwash, yang mana dari faktor-faktor ini tuh menentukan seberapa cepat media jenuh. Bila filtrasi itu terlalu tinggi, maka heterogeneity juga tinggi dan juga nantinya akan dapat menimbulkan risiko breakthrough untuk nantinya tuh meningkat. Kemudian yang keempat, itu perencanaan, pemeliharaan, dan juga pengawasan berkala sangat penting agar hasil filtrasi itu memenuhi standar kesehatan. Yang kelima, pengembangan teknologi filtrasi itu diperlukan untuk menjamin keberlanjutan penyediaan air bersih. Next. Kemudian ada pun saran dari kelompok kami, itu yang pertama, perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap efisiensi unit filtrasi untuk mencegah penurunan kualitas air. Kemudian yang kedua, itu untuk penggunaan media filtrasi alternatif seperti zeolit atau karbon aktif granular yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan penyerapan kontaminan. Yang mana zeolit sendiri itu dapat menyerap amonia, sedangkan GAC itu untuk bau, rasa, dan juga rasa dan organik yang terlarut. Itu dapat dipakai bila kualitas air baku itu lebih kompleks. Kemudian yang ketiga itu dapat dilakukan pengembangan sistem backwash otomatis dan juga sensor monitoring kualitas air dapat membantu menjaga kinerja filtrasi secara berkelanjutan. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.